Aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan iklim antara lain seperti urbanisasi, deforestasi, dan industrialisasi. Lalu dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh alam antara lain seperti pergeseran kontinen, letusan gunung berapi, perubahan orbit bumi terhadap matahari, noda matahari, dan arus angin La Nina dan El Nino. Di wilayah Indonesia bagian timur, contohnya di Sika, Maumere, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu daerah yang terdampak oleh kekeringan. Terakhir kali, sebanyak 3.231,5 hektar lahan komoditi jagung di Kabupaten Sika mengalami kekeringan. Dari data tersebut, sebanyak 12 dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengalami dampak kekeringan. Terjadinya kekeringan tentunya berdampak sangat besar bagi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali kelompok masyarakat transgender di Sika, Maumere. Mari kita tanyakan kepada Bunda Mayora yang merupakan BPD NTT dan juga anggota dari Fajar Sika yang merupakan komunitas transgender yang ada di Sika, Maumere, Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, saya Hendrika Mayora Victoria. Saat ini saya sedang berada di Maumere, Flores NTT. Saya bekerja sebagai BPD juga, dan saya hadir dalam komunitas yang dirintis, yaitu komunitas Fajar Sika, salah satu komunitas yang dirintis oleh kelompok minoritas gender dan seksualitas, saya sendiri dan teman-teman, dan kami hadir bersama dengan kelompok minoritas lainnya, janda, lansia, dan disabilitas. Halo, perkenalkan saya Cici, saya transgender asal Sika, pekerjaan sehari-hari nyalon, dan saya tergabung dalam forum komunitas Fajar Sika. Hai, saya Stella, pekerjaan saya sebagai nelayan, asal dari Kabupaten Sika. Saya Yolanda, saya seorang transpuan. Pekerjaan saya sehari-hari adalah bekerja di salon kecantikan. Di samping itu juga saya seorang petani. Hal apa yang paling berdampak pada kehidupan Anda saat kekeringan terjadi? Hasil pertanian kurang memadai, terus kami mau beli makanan dari petani tidak bisa karena hasil panennya terganggu dari dampak kekeringan ini. Kami juga ikut merasakannya. Kekeringan ini menyebabkan apa? Menyebabkan yang pertama, kita ini merasa panas yang luar biasa sekali. Tetapi yang paling terasa adalah bagaimana kita harus mengeluarkan biaya untuk beli air minum. Ya, ini beli air tangki yang tidak murah ya. Satu tangki itu 150.000. Kemudian kita harus beli dengan menggunakan uang. Uang itu hasil pertanian kita tidak bisa kita dapatkan. Maka ini kesulitan sebenarnya. Tetapi ini benar-benar dirasakan oleh saya dan kelompok masyarakat umumnya. Dan ini dampak yang paling besar. Dampak yang sangat-sangat terdampak. Apalagi kita hanya sebagai petani, hanya mengharapkan hasil kebun. Ini sungguh merasakan penderitaan akibat kekeringan. Apakah Fajar Sika pernah melakukan aksi partisipasi publik ketika terjadi kekeringan di Maumere? Ya, pernah. Fajar Sika pernah melakukan aksi kegiatan kemanusiaan bersama teman-teman, melakukan bantuan di salah satu kecamatan, yaitu di Talibura, yang mengalami gagal panen karena kekeringan. Pernah kami menggalang donasi untuk membantu masyarakat yang terkena dampak, dan kami membagikan bibit-bibit tanaman berupa bibit tanaman sayur, anakan pohon pisang untuk ketahanan pangan di saat kekeringan. Pertanyaan untuk Bunda Mayora. Sebagai pejabat publik daerah, apa saja tantangan yang dihadapi dalam berkegiatan, terutama saat terjadi kekeringan? Ya, sebagai pejabat publik artinya kita ini bagaimana harus terlibat bersama dengan masyarakat. Tantangannya pertama, masyarakat ini kita lihat bahwa ini saya berbicara tentang anggaran desa ya. Dana desa yang harus kita siapkan untuk pembangunan. Ternyata di isu kekeringan ini kita alokasikan dana yang harusnya untuk pembangunan, tapi kita harus membantu masyarakat sehingga terjadi perubahan. Bagaimana dana itu dialokasikan untuk masyarakat yang kena terdampak.
Bagaimana harapan Anda kepada pemerintah dan masyarakat dalam penanganan atau mitigasi kekeringan di Maumere? Harapannya ya pemerintah bersama masyarakat bekerja sama dalam hal menangani hutan-hutan yang sudah gundul, yang menanam ulang pohon-pohon. Harapan saya kepada pemerintah untuk menghadapi bencana perubahan iklim ini atau kekeringan ini, pemerintah harus lebih ekstra memperhatikan dan memperketat peraturan biar tidak terjadi penyalahgunaan oleh masyarakat memberi arahan biar masyarakatnya lebih sadar pada lingkungannya.